Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan analisis kesalahan. Untuk kelompok 4, beranggotakan Adinda Zahra Atifah, Anita Bhida, dan Kristiana Lestari. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu perubahan akuntansi. Menurut PSAK 25, perubahan akuntansi mencakup perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Jadi, secara sederhana, perubahan akuntansi adalah perubahan yang dilakukan perusahaan dalam metode, kebijakan, atau estimasi akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Tujuannya itu agar informasi yang disajikan tetap relevan dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perubahan akuntansi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perubahan kebijakan akuntansi, yaitu perubahan metode atau prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan. Misalnya, perusahaan mengganti metode penilaian persediaan yang tadinya FIFO menjadi rata-rata tertimbang. Nah, yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya informasi atau kondisi baru yang membuat perusahaan perlu memperbarui perkiraannya. Contohnya itu perubahan umur manfaat aset tetap. Dan yang ketiga adalah koreksi kesalahan, yaitu perbaikan atas kesalahan pencatatan yang terjadi pada periode sebelumnya. Jadi, secara umum, perubahan akuntansi dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita bahas dampak perubahan akuntansi terhadap laporan keuangan. Jadi, ketika terjadi perubahan akuntansi, angka-angka dalam laporan keuangan juga bisa ikut berubah. Misalnya, nilai aset, beban, pendapatan, hingga laba perusahaan. Akibatnya, rasio keuangan yang digunakan dalam analisis juga dapat berubah. Jika dilihat berdasarkan jenisnya, dampaknya juga bisa berbeda-beda. Pada perubahan kebijakan akuntansi, penyesuaian dilakukan secara retrospektif. Artinya, laporan keuangan periode sebelumnya perlu disesuaikan agar dapat dibandingkan dengan periode sekarang. Kemudian, pada perubahan estimasi akuntansi, perlakuannya itu bersifat prospektif. Jadi, perubahan hanya mempengaruhi periode berjalan dan periode yang akan datang tanpa mengubah laporan periode sebelumnya. Sedangkan untuk koreksi kesalahan dilakukan saat memperbaiki pencatatan yang salah pada periode sebelumnya agar laporan keuangan menjadi lebih akurat. Nah, karena setiap perubahan dapat mempengaruhi informasi yang disajikan, maka perusahaan juga perlu mengungkapkan alasan perubahan tersebut serta dampaknya dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya membahas perubahan estimasi akuntansi. Jadi, perubahan estimasi akuntansi adalah perubahan yang terjadi karena adanya informasi baru atau perubahan kondisi yang menyebabkan perusahaan perlu memperbarui suatu perkiraan. Nah, perubahan ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, misalnya perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi, hasil evaluasi manajemen, atau perubahan pola penggunaan aset. Untuk beberapa contoh yang sering ditemui adalah perubahan umur manfaat aset tetap. Nah, misalnya itu sebelumnya aset diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun, tetapi setelah dievaluasi ternyata hanya bisa digunakan selama 8 tahun. Contoh berikutnya itu ada perubahan nilai residu aset, yaitu perubahan perkiraan nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Selain itu juga ada perubahan cadangan kerugian piutang. Nah, jika risiko piutang tidak tertagih meningkat, maka perusahaan dapat menyesuaikan estimasi kerugian piutangnya. Jadi, perubahan estimasi bukan karena kesalahan, tetapi karena adanya informasi baru yang membuat estimasi sebelumnya perlu diperbarui. Nah, selanjutnya membahas perlakuan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan serta arus kas. Nah, di slide ini kita membahas perlakuan akuntansi atas perubahan estimasi akuntansi. Jadi, perubahan estimasi akuntansi ini dicatat secara prospektif. Artinya, perubahan tersebut tidak mengubah laporan keuangan periode sebelumnya, tetapi hanya mempengaruhi periode berjalan dan periode yang akan datang. Dampak dari perubahan estimasi ini dapat terlihat pada laporan keuangan, misalnya mempengaruhi besarnya beban, laba perusahaan, maupun nilai aset yang dilaporkan. Selain itu, perubahan estimasi juga dapat memberikan dampak terhadap arus kas. Oleh karena itu, perubahan estimasi perlu dilakukan secara tepat agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetap relevan dan andal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan estimasi
akuntansi merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan informasi atau kondisi terbaru dan penerapannya dilakukan secara prospektif. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan ini merupakan proses memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Nah, kesalahan ini tuh bisa berasal dari pencatatan yang keliru, perhitungan yang salah, atau transaksi yang tidak dicatat. Nah, tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan ini tetap akurat, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, lalu ada 4 jenis kesalahan yang umum terjadi dalam akuntansi. Nah, yang pertama ini ada kesalahan pencatatan, misalnya aset dicatat sebagai beban. Kedua, kesalahan perhitungan, seperti salah menghitung penyusutan. Lalu yang ketiga ada kesalahan klasifikasi, di mana misalnya utang jangka panjang dicatat sebagai utang jangka pendek. Nah, yang terakhir yaitu kelalaian pencatatan, yaitu transaksi yang terjadi tetapi tidak dicatat sama sekali. Nah, lalu ada perlakuan koreksi kesalahan bergantung pada kapan kesalahan itu ditemukan. Nah, jika ditemukan pada periode berjalan, cukup dilakukan jurnal koreksi. Namun, jika kesalahan ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan dan nilainya material, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian saldo laba awal dan menyajikan kembali laporan keuangannya. Nah, restatement atau penyajian kembali dilakukan jika terdapat kesalahan material pada laporan keuangan periode sebelumnya. Dengan restatement, laporan keuangan diperbaiki seolah-olah kesalahan tersebut tidak pernah terjadi. Nah, sehingga pengguna laporan dapat membandingkan data antar periode dengan lebih akurat. Nah, lalu koreksi kesalahan dapat mempengaruhi laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Misalnya, aset atau laba yang sebelumnya terlalu tinggi bisa menurun setelah dikoreksi terhadap arus kas. Dampaknya tergantung jenis kesalahannya. Nah, jika hanya salah klasifikasi, kas ini tidak akan berubah. Namun, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas yang salah dicatat, maka laporan arus kas juga harus diperbaiki. Nah, lalu sebagai contoh, perusahaan membeli peralatan senilai 10 juta rupiah, tapi mencatatnya sebagai beban. Nah, akibatnya beban ini menjadi terlalu besar dan laba menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, setelah dilakukan koreksi, nilai aset ini akan bertambah dan beban akan berkurang. Lalu, laba perusahaan ini akan meningkat sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis kesalahan. Jadi, analisis kesalahan merupakan proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat memengaruhi informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, kesalahan ini dapat terjadi karena kekeliruan pencatatan, perhitungan, penerapan kebijakan akuntansi, dan pengabaian fakta yang seharusnya dihitung. Dalam konteks arus kas ini, analisis kesalahan itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu kesalahan memengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Nah, apa sih pentingnya arus kas dalam laporan keuangan? Jadi arus kas ini adalah informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas selama periode tertentu. Nah, informasi arus kas ini juga membantu penggunaan laporan keuangan dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, laporan arus kas juga membantu investor, kreditor, dan manajemen dalam menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban pembiayaan operasional dan mendukung kegiatan investasi dan pendanaan di masa depan. Selanjutnya ada hubungan laba bersih dan arus kas operasi. Nah, laba bersih ini menunjukkan hasil kinerja perusahaan berdasarkan prinsip akrual, sedangkan arus kas operasi ini menunjukkan jumlah kas yang benar-benar diterima atau dikeluarkan dari aktivitas operasional. Karena menggunakan dasar yang berbeda, jadi si laba bersih dan arus kas operasi ini tidak selalu memiliki nilai yang sama. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh adanya penyusutan, piutang usaha, utang usaha, dan akun-akun non-kas lainnya. Di sini ada contohnya, misal laba bersih 100 juta, beban penyusutan 20 juta. Jadi arus kas operasi ini
bisa menjadi 100 juta ditambah 20 juta yaitu 120 juta. Karena penyusutan ini mengurangi laba tetapi dia tidak mengurangi kas. Nah, analisis dampak perubahan akuntansi terhadap arus kas ini umumnya mempengaruhi penyajian laba dan laporan keuangan, tetapi tidak selalu berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan. Misalnya, perubahan metode persediaan atau metode pengakuan pendapatan dapat mengubah laba yang dilaporkan. Namun jumlah kas yang diterima ini dan dikeluarkan perusahaan itu tetap sama. Oleh karena itu, analisis arus kas penting untuk menilai kondisi keuangan yang sebenarnya. Lanjut, ada analisis dampak perubahan estimasi terhadap arus kas. Ini bisa terjadi karena adanya informasi baru atau perkembangan kondisi yang memengaruhi estimasi sebelumnya. Contohnya adalah perubahan umur manfaat aset tetap. Jadi perubahan ini akan memengaruhi beban penyusutan dan laba perusahaan, tetapi tidak terdampak langsung terhadap arus kas karena penyusutan ini merupakan biaya non-kas. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan tetap perlu memahami bahwa perubahan laba akibat estimasi belum tentu menunjukkan perubahan kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Lalu ada analisis dampak koreksi kesalahan terhadap arus kas. Jadi koreksi kesalahan ini dilakukan ketika ditemukan kesalahan material dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi kalau kesalahan berkaitan dengan transaksi kas, maka laporan arus kas ini harus tetap disajikan kembali agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun kalau apabila kesalahan hanya berkaitan dengan akun non-kas, dampaknya ini mungkin hanya mempengaruhi laba dan posisi keuangan tanpa mengubah arus kas. Jadi analisis ini tuh penting untuk memastikan informasi keuangan tetap andal dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada indikator analisis berbasis arus kas. Terdiri dari yang pertama itu ada arus kas operasi atau operating cash flow. Jadi arus kas operasi ini menunjukkan jumlah kas yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan. Fungsinya itu ada mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan operasional, menilai kemampuan membayar utang dan dividen, dan menunjukkan keberlanjutan usaha. Yang kedua ada free cash flow, yaitu kas yang tersedia setelah perusahaan memenuhi kebutuhan investasi aset tetap. Rumusnya itu ada arus kas operasi dikurangi belanja modal. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, menilai kemampuan perusahaan melakukan ekspansi, menunjukkan kas yang tersedia untuk membayar dividen atau utang, dan menjadi indikator kesehatan keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga ada kualitas laba. Nah, kualitas laba ini menunjukkan sejauh mana laba yang dilaporkan didukung oleh arus kas yang nyata. Nah, kualitas laba yang baik itu seperti laba bersih meningkat, arus kas operasi juga meningkat, dan tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara laba dan arus kas operasi. Nah, semakin besar dukungan arus kas terhadap laba, semakin tinggi juga kualitas laba perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh analisis kasus sederhananya. Yang pertama, perubahan estimasi penyusutan. Misal PT ABC memiliki mesin seharga 100 juta. Nah, awalnya itu umur manfaatnya 5 tahun dan penyusutan per tahunnya itu 20 juta. Kemudian ada revisi menjadi umur manfaatnya itu 10 tahun dan penyusutan per tahunnya itu 10 juta. Jadi ada dampaknya. Dampaknya itu laba perusahaan meningkat karena beban penyusutan menurun dan arus kas operasi tidak berubah karena penyusutan bukan pengeluaran kas. Nah, yang kedua ada koreksi kesalahan pencatatan kas. Misal perusahaan menerima kas sebesar 15 juta, tetapi hanya mencatat 5 juta. Setelah ditemukan kesalahan ini, dilakukanlah koreksi sebesar 10 juta. Nah, dampaknya saldo kas meningkat 10 juta, arus kas operasi meningkat 10 juta, dan laporan keuangan menjadi lebih akurat. Nah, yang ketiga dampak terhadap pengambilan keputusan.
Ini investor dan kreditor sering menggunakan arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika hanya melihat laba, pengguna laporan keuangan dapat salah menilai kondisi perusahaannya. Oleh karena itu, analisis arus kas diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas, menentukan kemampuan membayar utang, menilai kelayakan investasi, dan mengukur kualitas laba yang dilaporkan. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan yaitu perubahan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Nah, perubahan estimasi ini dilakukan karena adanya informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam pencatatan atau penyajian laporan keuangan. Selain memengaruhi laba dan posisi keuangan, perubahan tersebut juga dapat memengaruhi analisis arus kas yang menjadi dasar penting bagi investor, kreditor, dan manajemen dalam menilai kinerja serta mengambil keputusan ekonomi. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.